Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Apa kabar Bu? Sudah siap? Ibu-ibu ini dari provinsi mana aja boleh tanya? Yang Jawa mana Jawa? Jawa Tengah, Jawa Timur, gitu ya? Jawa Tengah, Jawa Timur, suku Jawa. Oh, ini Sunda. Sunda berapa? Sunda, selain Sunda dan Jawa mana? Sumatera mana Bu? Oke, Ibu? Jakarta. Oke, alhamdulillah. Nah, langsung ke poin pertama. Jadi kalau di Islam, ibu-ibu sekalian, ada bagian, jadi pada dasarnya atau basicnya sebenarnya kedudukannya setara, itu basicnya. Hanya peran saja yang berbeda, gitu kan? Nah, ayatnya yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Nah, artinya barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik di dunia, dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka di akhirat dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Jadi di sini di ayat ini ada penyebutan min dzakarin au untha, baik dari laki-laki ataupun perempuan. Jadi mau dia yang beramal laki-laki, mau yang beramal perempuan, kalau amalnya baik sama balasannya. Itu di kedudukan. Terkadang berbeda. Kalau di beberapa dunia kerjaan terkadang berbeda. Ada di kerjaannya sama, tapi kadang gajinya berbeda kalau perempuan, padahal ngajarnya sama. Seperti di dunia saya, kadang di dunia guru. Kadang kalau guru laki-laki gajinya segini, guru perempuan gajinya segini, tapi sebenarnya jamnya sama. Gak tahu kalau di dunia kerjaan lain. Ada yang sama, mungkin ada yang berbeda. Nah itu. Tapi kalau di balasan akhirat, mau laki-laki mau perempuan amalnya baik sama. Itu poin pertama. Kemudian poin kedua, peran sebagai ibu. Ini ibu-ibu semua atau ada yang belum jadi ibu? Ibu-ibu semua? Oke, sudah jadi ibu semua, alhamdulillah. Nah, ada hadisnya. Jadi di dalam hadis dikatakan seorang lelaki datang kepada Rasulullah kemudian bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berhak untuk aku perlakukan dengan baik?" Beliau menjawab, "Ibumu." Lelaki itu bertanya lagi, kemudian siapa? "Ibumu." Ditanya lagi, siapa? "Ibumu." Berapa kali? 3 kali. Jadi ibunya ada berapa? Oh, tetap 1. Alhamdulillah. Nah, maksudnya diulang 3 kali itu untuk apa? Menekankan bahwasanya ibumu, kemudian yang keempat baru ayahmu. Nah, makanya dari ibu-ibu semua kalau alhamdulillah sudah jadi ibu, itu adalah takdir yang baik. Berarti ibu-ibu semua sudah dipilih menjadi ibu. Karena kan ibu-ibu tahu, ada di luar sana yang sampai sekarang mau jadi ibu tapi gak dapat kesempatan jadi ibu. Udah bertahun-tahun mau punya anak tapi belum dikaruniai Allah. Ada yang udah nunggu 5 tahun, nunggu 10 tahun, nunggu 20 tahun. Makanya kalau kita mudah punya anak, nah bersyukur. Berarti artinya ibu-ibu dipilih Allah menjadi seorang ibu. Dan kalau ibu-ibu menyambung generasi setelahnya, walaupun ibu-ibu sudah meninggal, pahala lanjut. Jadi semua hal kebaikan
yang dilakukan oleh anak kita, kita dapat bagian pahalanya. Kita dapat bagian pahalanya. Jadi ibu tuh ada dua macam ya. Ibu tuh ada dua macam. Yang pertama hanya memberikan nafkah fisik saja, misalnya entah menyuapi kah atau ngasih makan kah, pokoknya berkaitan dengan kehidupannya lah. Tapi ada yang next levelnya, Bu. Selain itu ada ibu yang memberikan edukasi juga, apalagi ngajarin agama kepada anaknya. Paling minimalnya yang basic aja. Apa? Ngajarin baca Al-Quran, hijaiyah dulu. Pasti hijaiyah mah tahu dong gitu kan. Ngajarin wudhu, ngajarin sholat, itu kalau mau next levelnya. Jadi sebenarnya kalau ibu melakukan level yang pertama, ya coba nyuapin aja misalnya, atau yang melatih kehidupannya saja misalnya, itu juga udah dapat pahala. Tapi kalau udah plus ngasih edukasinya, apalagi yang basic, dan dia akan pakai sampai akhir hayatnya, pahala tambahan lagi, ekstra pahala. Jadi usahakan benar-benar huruf hijaiyah di tangan ibu semua anak-anak. Huruf hijaiyah. Pelajaran wudu di tangan ibu. Pelajaran sholat di tangan ibu. Nanti kalau mau memperdalam agama baru ke guru agama gitu. Jangan masih basic udah dikirim ke guru agama gitu. Nah itu peran sebagai ibu. Kemudian yang ketiga, peran sebagai istri. Dalil Al-Qur'annya ada. Allah berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun." Yang artinya, di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, maksudnya dari jenis manusia juga gitu, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Jadi basicnya sebenarnya yang ditekankan di dalam Islam, istri itu sebagai penenang suami atau penentram suami. Kan di luar suami banyak dapat masalah ya, banyak dapat masalah, banyak dapat kelelahan. Nah, pulang diharapkannya istri bisa menjadi penentram. Tauladannya di sini, tauladannya adalah Sayyidah Khadijah. Jadi ingat saat wahyu pertama turun. Ingat wahyu pertama turun di mana, Bu? Gua Hiro ya. Nah, Gua Hiro, wahyu pertama surat apa? Ya, surah Al-Alaq. Surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu saat turun wahyu pertama kali, ini pertama kali banget. Rasulullah langsung gemetaran, langsung turun dari Gua Hiro, langsung menuju istrinya, karena di istrinya lah ada ketentraman. Terus langsung Rasulullah bilang, selimuti aku, selimuti aku. Kemudian Khadijah pun menghiburnya. Demi Allah, Allah tidak akan mengecewakanmu, Allah tidak akan meninggalkanmu. Engkau adalah seseorang yang menyambung tali silaturahim, engkau adalah orang yang jujur. Dihibur itu Rasulullah saat gemetaran dari Gua Hiro. Jadi mudah-mudahan nih ibu-ibu di sini menjadi sumber ketenangan suami, sehingga suami gak nyari ketenangan di tempat lain. Nah, jadi kalau suami masih nyari ketenangan di tempat lain, nah kita introspeksi, Bu. Introspeksi. Tanyain ke suami, apakah aku belum semenenangkan itu? Gitu. Nah, boleh. Jadi kadang butuh evaluasi kita. Dan suami pun demikian. Misalnya bikinlah evaluasi sambil ngobrol. Ada gak yang harus aku perbaiki gitu. Nah, suami pun harusnya bertanya demikian juga. Kalau aku, apa yang harus aku perbaiki? Nah, biar rumah tangga langgeng. Gitu. Itu peran sebagai istri. Kemudian yang keempat, poin keempat, istri juga itu punya hak atas pendidikan dan ilmu pengetahuan. Ya, seperti misalnya pengajian ini. Biasanya pengajian tuh, Bu,
kita bisa melupakan masalah yang ada. Hutang-hutang tuh biasa terlupakan dulu. Hutang-hutang terlupakan, nanti beres pengajian ingat lagi gitu. Masalah-masalah yang ada terlupakan dulu, nanti ingat lagi kapan, gimana nanti. Nah gitu. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin, dan dalam riwayat yang lain ada tambahan wa muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim, baik laki-laki ataupun perempuan. Jadi justru yang akan membangun generasi itu ya ibu-ibu yang cerdas, yang banyak ilmunya kan. Jadi saat ibu tersebut mempunyai anak, nah dia bisa mengajarkan anaknya. Tapi kalau ibunya tidak upgrade, nanti habis ilmunya, gak ada lagi yang diajarkan. Nah itu tadi minimal online. Kalau online makan bisa setiap hari, ada YouTube dan lain sebagainya. Yang kelima, ada hak ekonomi. Jadi hak kepemilikan harta sendiri. Jadi seorang perempuan tuh berhak mengelola hartanya sendiri yang dia dapatkan. Kalau dia mendapatkan income atau punya income, mengelolanya atau mewariskannya nanti kelak, atau mensodakohkannya. Dalilnya ada hadis al-mar'atu shahibatu maliha, yang artinya seorang wanita adalah pemilik hartanya. Jadi kalau perempuan punya income sendiri, nah itu dia berhak mengelolanya, mau dikasih ke siapapun bebas, terserah dia. Jadi wanita itu berhak atau bebas mengelola harta yang dia dapatkan sendiri ya. Tapi kalau harta suaminya, nah baru itu harus izin gitu. Jadi dipisahkan sebenarnya bagusnya. Jangan campur harta suami dan harta istri, nanti jadi ribet sendiri. Termasuk rumah, jangan harta dicampur istri dan suami dijadiin rumah. Nanti ribet sendiri bakal. Kalau pisah, bahkan sebenarnya nggak pisah pun bakal agak ada ribet, meninggal duluan siapa gitu. Jadi bagusnya ya rumah tuh memang dibikin suami sendiri. Gimana dong kalau suaminya gak mampu, perempuannya minjemin, nanti dicicil sama suami gitu. Yang penting tidak baik, tidak dianjurkan untuk mencampurkan harta. Atau misalnya beli apa kek, beli mobil, campur harta suami sama harta istri, dibeliin mobil. Gak baik seperti itu. Jadi kalau mau beli mobil, entah suaminya punya mobil atau istrinya punya mobil. Jadi ini tuh milik siapa jelas. Mobil, motor, dan lain sebagainya. Nah, tidak baik untuk dicampur. Jadi selalu pisahkan. Oh ini harta suami, berarti untuk kebutuhan dasar, makan, pendidikan anak. Oh ini harta istri, bebas mau beli tas atau apa gitu. Lanjut poin ke-6, penghargaan Islam terhadap anak perempuan. Jadi anak perempuan Bu, ada keutamaan sendiri loh daripada anak-anak laki-laki. Karena gini basicnya idhomal jaza ma'a idhomil bala. Besarnya pahala tergantung besarnya cobaan atau ujian. Saya ulangi nih, besarnya pahala tergantung besarnya effort lah kalau bahasa sekarang. Semakin effort besar, semakin usaha besar, pahala semakin besar. Nah, coba saya tanya ke ibu-ibu. Mungkin jawabannya akan berbeda, tapi gak tahu. Kalau ada ibu yang udah punya anak perempuan dan anak laki-laki, lebih sulit ngurus anak perempuan atau anak laki-laki? Kalau ibu-ibu yang udah punya dua jenis kelaminnya? Sama. Sama. Apa? Perempuan, tanggung jawabnya lebih besar. Jadi coba kalau perempuan mah biasanya kekhawatirannya lebih besar. Kekhawatirannya. Nah, ada hadisnya Bu, kayak gini hadisnya ya. Mani betulia min hadhil banat bi syai' fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitran minan nar. Barang siapa yang diuji dengan kehadiran anak-anak perempuan,
lalu ia berbuat baik kepada mereka, maka mereka akan menjadi penghalang baginya dari api neraka. Jadi ini keutamaan anak perempuan. Kalau saya anaknya baru satu laki-laki, ya mudah-mudahan dapat anak perempuan lagi. Amin. Nah, jadi kalau yang punya anak perempuan kemudian dia berbuat baik kepada anak perempuan tersebut, dia bisa menjaganya sampai dia menikah. Jadi kalau ada orang tua membesarkan anak perempuan sampai dia menikah, itu udah batas tanggung jawab tuh. Sampai dia menikah, karena nanti kalau udah menikah tanggung jawab suaminya. Sampai dia menikah, udah tuh. Kalau udah terjaga, insya Allah jadi penghalang dari api neraka. Gitu. Karena penjagaannya harus lebih ekstra, anak perempuan. Gitu. Kemudian poin selanjutnya, poin 7. Teladan Nabi Muhammad dalam memuliakan perempuan. Jadi Rasulullah ya udah memberikan tauladan kepada kita semua bahwasanya untuk selalu berbuat baik kepada perempuan. Hadisnya ada, khiyarukum li nisaihim. Sesungguhnya sebaik-baik dari kalian, jadi orang yang paling baik dari kalian adalah orang yang paling baik ke istrinya. Ke istrinya saja, alhamdulillah ya. Nah Rasulullah istrinya berapa, Bu? Istrinya 4. Ada jawaban lain? 9. Jawaban lain? Kalau total, ditotalin semua dari awal sampai akhir itu 11. 9 tuh yang hidup saat Rasulullah wafat. Nah gitu. Jadi kalau yang wafat duluan sebelum Rasulullah berarti 2. Gitu. Kalau yang pas Rasulullah wafat itu yang tersisa 9. Nah, dan itu Rasulullah sudah memberikan tauladan kepada kita bahwasanya beliau sangat baik ke istrinya. Segitu Bu kajian sekarang. Gimana, singkat kan? Alhamdulillah. Kita kasih summary dulu Bu, kasih ringkasan dulu. Jadi ringkasannya, poin pertama, jadi secara basic kedudukan laki-laki dan perempuan sama, yang beda cuma perannya. Jadi amal apapun yang dikerjakan balasannya sama. Itu yang pertama. Yang kedua, peran sebagai ibu itu sangat mulia. Peran sebagai ibu itu sangat mulia. Bahkan anak-anak kita tuh lebih diutamakan untuk berbakti kepada ibunya kalau dibanding dengan ayahnya, kan gitu. Apalagi nanti kalau ibu-ibu punya anak laki-laki, karena baktinya anak laki-laki sampai dia mati. Beda sama baktinya anak perempuan sampai dia menikah. Jadi baktinya anak laki-laki sampai mati, baktinya anak perempuan sampai menikah. Kemudian peran sebagai istri. Jadi sangat utama juga peran sebagai istri untuk menjadi sumber ketenangan suami. Itu yang ketiga. Yang keempat, perempuan juga punya hak pendidikan dan hak ilmu. Yang kelima, seorang perempuan kalau dia mempunyai income, dia berhak mengelola hartanya sendiri. Kemudian yang keenam, penghargaan Islam terhadap anak perempuan lebih utama daripada anak laki-laki dari sisi lebih sulit mengurusnya sampai dia menikah. Kemudian yang ketujuh, Rasulullah telah menjadi teladan kita untuk memuliakan istri-istrinya. Alhamdulillah, kalau ada pertanyaan boleh. Bagus sekali pertanyaannya Ibu ya. Nah, jadi Bu, memang ya laki-laki dan perempuan itu memiliki nature yang berbeda ya, atau ya penciptaan yang berbeda. Jadi desire-nya atau hawa nafsunya yang berbeda. Kalau yang namanya laki-laki Bu ya, yang namanya laki-laki mau dia punya istri Miss Universe, mau dia punya istri
paling cantik di dunia, udah 3 bulan tetap lihat yang lain, Bu. Itu laki-laki bener, Bu. Bayangin aja, laki-laki dia udah nikahin orang tercantik di mata dia gitu, 3 bulan, 4 bulan, apalagi setahun, itu Bu jelalatan lagi, Bu. Mau itu orang tercantik yang dia nikahi, bener. Beda sama perempuan. Perempuan dia kalau udah menikah, mau sekarang dia melihat laki-laki seganteng apapun, gak goyah dia. Itu normalnya. Mau sekarang kalau perempuan udah menikahi seorang lelaki, apalagi udah jatuh cinta, udah akan sulit untuk move on. Jadi di akhirat kelak, kalau saya sendiri belum menemukan keterangan yang perempuan akan bertemu dengan bidadara, karena itu bukan nature-nya perempuan, bukan nature-nya perempuan gonta-ganti pasangan, bukan. Tapi kalau laki-laki, paling apesnya laki-laki, Bu, di surga ini paling apesnya dia dapat 72, itu laki-laki paling apes tuh. Laki-laki paling surga rendahnya gitu. Surga paling rendah aja itu udah dapat 70-an bidadari. Ustadz lebih banyak lagi, insya Allah, mudah-mudahan gitu. Bisa 1000 mungkin. Nggak mungkin. Nah, paling surga paling rendahnya itu 70. Tapi perempuan bukan nature-nya di situ, bukan nature-nya di seksual. Kalau perempuan mah di harta, di emas, yang suka-suka gitu. Nah, nanti di surga dapat emas sebanyak mungkin, dapat harta, semua yang dia inginkan. Jadi gitu, Bu. Apa gimana, Bu Sari? Nature-nya bener mata duitan. Jadi saya mah maksudnya gak risih atau biasa aja kalau perempuan dibilang mata duitan, karena saya mah suka tahu fitrahnya, nature-nya seperti itu. Nature itu di bahasa Arabnya fitrahnya. Fitrahnya harus mata duitan, harus. Nah gitu, karena itulah kesukaannya emas, harta benda. Makanya ya motivasi untuk laki-laki juga, ya laki-laki harus bisa membahagiakan istrinya dengan ngasih apapun yang dia mau.